dibuka, kira-kira burungnya kemana ya? Pasti dia akan berusaha kabur. Ditutup aja gelisah dia. Itulah simbol orang yang imannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mudah gelisah, mudah menyalahkan, mudah tidak percaya diri, mudah tidak nikmat. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, apapun yang Allah berikan dia akan mudah qanaah, menerima apapun keputusan Allah, itulah yang terbaik. Beda dengan orang yang beriman kepada Allah, ibaratnya seperti ikan, bukan di lautan tapi ikan yang ada di kolam. Kalau jadi ada bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat ada kolam, ikan kan tenang jalannya. Inilah simbol yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi yang lain, orang yang beriman sama yang tidak beriman berbeda. Bapak-bapak pernah naik komuter lain ya? Ibu, ada yang pernah naik komuter lain? Iya kan? Itu naik komuter lain kan ada yang berdiri, ada yang duduk. Saya tanya kira-kira semuanya, ketika masinis mengerem mendadak, kira-kira yang sangat berpengaruh terhadap guncangan rem mendadak itu yang duduk apa yang berdiri? Kira-kira nih ibu, yang berdiri apa simbolnya? Yang berdiri sebabnya tidak ada dudukan yang kuat. Pegangannya boleh jadi nggak dapat pegangan dia, akhirnya goyang. Inilah simbol orang yang imannya kurang saat Allah berikan ujian kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala berupa musibah, ujian, kegagalan dan lain sebagainya. Maka dia tadi mudah goyah. Saat jualan nggak laku-laku, dia tetangganya laku, berburuk sangka, jangan-jangan pakai dukun. Betul nggak? Akhirnya dia datang kepada dukun, itu naudzubillah, itu simbolnya. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, kuat imannya, simbolnya apa? Seperti orang yang duduk. Walaupun goncangan dia terasa, tapi dalam posisi yang lebih nyaman, posisi lebih tenang. Dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak melihat kepada yang di atas, lihat kepada yang di bawah. Ini yang dilakukan juga oleh sahabat Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, termasuk Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi bin Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah dan lain sebagainya. Karena sebabnya mereka menjaga keimanan yang luar biasa, sampai bukan hanya imannya yang kuat, sampai dia rela mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya untuk apa kira-kira? Yaitu untuk nasrul dakwah, untuk sebarnya Islam. Bisa kita lihat haulai ashabah al-azamah lam yudakhilu fi sabili nasr dakwah. Mereka senantiasa berdakwah luar biasa. Untuk Abdurrahman bin Auf, ini awalnya kere, miskin, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa. Ketika dia jualan mendapatkan penghasilan, sebelum dia jualan punya modal, itu jadi tukang kuli dulu, tukang angkut. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf dijamin oleh Allah masuk surga. Apa amalannya? Bukan hanya tadi imannya yang kuat, tetapi senantiasa bersyukur kepada Allah dengan bersedekah. Berapa sedekahnya Abdurrahman bin Auf? Diriwayatkan Abdurrahman bin Auf ini sedekahnya kurang lebih 50.000 dinar. Satu dinar itu kalau kita lihat pakai emas, dinar itu emas ya Pak ya. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau dihitung 4,25 gram emas, kalau segramnya berapa Bu harga emas? 500.000 rupiah, berarti satu dinar berapa? Setara sekarang itu kurang lebih 2.125.000 rupiah. Tapi mereka, Abdurrahman bin Auf tidak sedekah satu dinar Pak. Sedekahnya 50.000 dinar. Kalau dihitung berapa? 50.000 dinar dikali 4,25 gram emas dikali 500.000 rupiah, maka akan ketemu angka setara dengan harga sekarang, rupiah 106 miliar rupiah. Kita memang belum seperti Abdurrahman bin Auf, kita tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi setidak-tidaknya kalau kita iman kita kuat, maka akan mudah yang Allah janjikan dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses, sungguh memperoleh ketenangan, ketentraman, sungguh memperoleh keindahan hidup. Siapa itu? Al-mu'minun, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan orang yang beriman?
Dia bukan hanya dengan lisan, bil jawareh, dia melaksanakan perintah Allah. Di antaranya apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia akan mudah melaksanakan sholat. Walaupun sholatnya belum khusyuk, tapi latihan menuju khusyuk. Setidak-tidaknya saat dia sholat biasanya cuma lisannya yang diacap, cuma gerakan badannya, maka kita latihan menuju khusyuk. Hati kita diajak untuk bersujud kepada Allah. Hati, maka yang kata kunci lah, bukalah hati kita. Kalau kita berbicara dengan anak kita dengan hati, berbeda dengan berbicara dengan emosi, betul atau tidak? Kalau kita pakai akal rasio, maka boleh jadi anak kurang sayang terhadap kita. Demikian halnya dengan pasangan suami istri. Kalau kita sayang, bicaranya dari hati ke hati, itu luar biasa sekali. Bukan marah, bukan emosi, tapi kasih sayang. Saat kita menjadi atasan di perusahaan, bukan marah-marah menyalahkan orang-orang, tapi kita mudah cinta, mudah sayang, mudah kreatif dan lain sebagainya. Yang ini yang bisa kita lihat, hadirin yang dimuliakan, yang Allah tegaskan juga. Kalau tadi dalam surah Al-Mu'minun, maka dia mudah mengerjakan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, mudah untuk sholat khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi muridun. Orang yang beriman kepada Allah, dia akan senantiasa lumuri lisannya dengan zikrullah. Dia hiasi kehidupan sehari-harinya mengerjakan amal soleh. Tadi dia derma, bersedekah, bukan hanya di bulan Ramadan, dilanjutkan pada bulan-bulan yang lainnya. Karena Syawal artinya adalah peningkatan. Harapannya, coba kita lihat hadirin hadirat. Ini saudara-saudara kita sudah mulai pada mudik ya Pak ya. Lebaran udah pada mudik belum nih? Ini kayaknya udah ngepak-ngepakin kardus-kardusnya udah masing-masing nih. Coba kita lihat. Kita mau mudik lebaran aja, mudik fisik ke kampung halaman kita. Kita rela mengorbankan waktu kita. Kita rela mengorbankan jiwa kita. Nyawa pun banyak yang meninggal dunia gara-gara apa? Mau mudik. Hartanya kalau kita sampai kampung halaman seneng rasanya kita kasih-kasih itu saudara-saudara. Hadiah, uang, baju dan sebagainya. Agar apa? Berjumpa dengan keluarga besar kita. Itu kita mudik fisik. Semestinya juga sama, kita mudik rohani menuju Idul Fitri. Mudik rohani kita perjuangkan. Bukan hanya jiwa kita sebagaimana contohkan oleh para sahabat Rasul. Mereka berjuang bukan hanya fisik saja, jiwanya, pemikirannya untuk Islam. Kita memang tidak seperti mereka, tapi minimal kita jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Mereka itulah yang memperoleh kemenangan. Yang Allah tegaskan juga tadi dalam surah Al-Mu'minun, itu memperoleh kesuksesan, kenikmatan, ketentraman, ketenangan. Walaupun ujian dari Allah luar biasa. Hendaknya kita bisa belajar dengan Siti Hajar. Siti Hajar istrinya siapa? Istrinya siapa? Hah? Nabi Ibrahim, alhamdulillah. Itu saya kira ini Bang Boim. Itu Nabi Ibrahim istrinya Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Perjuangan luar biasa. Ujiannya coba ditinggali di tanah yang tandus, airnya ada. Berupaya mencari air yang ada nanti kita baca dalam filosofi sa'i. Siti Hajar nggak berhenti sebelum 7 kali gagal. 1 kali gagal, 2 kali gagal, nyari kemana, cari. Akhirnya bisa dilihat 7 kali baru pasrah kepada Allah. Kita bisa belajar. Boleh jadi saat kita melaksanakan pekerjaan sering gagal, 1 2 kali biasa diri. Minimal berapa? 7 kali. Baru Allah tegaskan, sungguhnya setelah adanya kesulitan maka adanya kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Itu ada kesulitan baru adanya kemudahan. Kita bisa belajar dengan Thomas Alva Edison yang penemu lampu. Dia melakukan uji coba terhadap bola lampu. Itu luar biasa sekali.
Gagalnya 999 kali. Berhasilnya yang langkah 1000. Berarti gagalnya 999. Kita memang tidak seperti Thomas Alva Edison, minimal tadi 7 kali. Kita sudah dibiasakan gagal. Ingat waktu bapak-bapak bayi punya anak, ada yang punya anak masih kecil bayi. Coba kita lihat anak kita mau belajar melangkah aja jatuh, berdiri jatuh, jalan jatuh, udah biasa kegagalan. Makanya simbol orang yang beriman kepada Allah tadi, walaupun ada ujian dari Allah, dia mudah tenang, tenang. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka orang yang beriman dan tenang jiwanya. Karena kenapa? Dia berzikir lumuni dengan amal-amal yang soleh. Bahkan bukan hanya tadi dia menjaga bermanfaat bagi manusia, khairun nas atqahum linnas, tetapi juga walladzina hum lizakati fa'ilun. Dia menunaikan zakat, menjaga kehormatannya, menepati janji, menjaga amanah. Inilah diantara amalan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita puasa? Yang diseru adalah iman. Dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Imran, surah ketiga ayat 133, ayat 135. Diantaranya orang yang beriman kepada Allah, dia mudah untuk taubat kepada Allah, sehingga dia akan mendapatkan ganjaran surga di sisi Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa amalan orang yang bertakwa? Apa amalan orang yang beriman? Setidak-tidaknya Allah telah tegaskan. Yang pertama, bersedekah. Tidak harus menunggu kaya. Dalam keadaan miskin juga sangat dianjurkan bersedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra